Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Regif, NPM 2140501169 dari lokal D. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kaidah fikih kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kemudaratan itu harusnya dihilangkan. Pengertiannya adalah suatu kerusakan atau kemaslahatan dihilangkan. Dengan kata lain, kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian, ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang dimaksud maslahat. Contohnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut menimbulkan kemudaratan bagi rakyat. Kebutuhan seseorang itu ada 5 tingkatan, yaitu 1. Tingkatan darurat, 2. Tingkatan hajat, 3. Tingkat manfaat, 4. Tingkat jenah, 5. Tingkat fadlul. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengandung kaidah tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 231, At-Talaq ayat 6, Al-Baqarah ayat 233, Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 105, Al-An'am ayat 119, dan adapun hadis Nabi diantaranya Allah mengharamkan dari orang mukmin darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik. Hadis riwayat Muslim. B. Kekecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya yaitu pertama, apabila menghilangkan kemudaratan mengakibatkan datangnya kemudaratan yang lain yang sama tingkatannya. Kedua, apabila dalam menghilangkan kemudaratan lain yang lebih besar atau yang lebih tinggi tingkatannya. C. Kaidah yang merupakan cabang dari kaidah Al-Dar-Yuzal, antara lain 1. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Penjelasannya, di kalangan ulama usul yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan. Yang kedua, keadaan darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya. Penjelasannya, apa yang dilakukan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya. Contohnya, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan, itu pun kalau tidak ada dokter wanita. Yang ketiga, kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan. 4. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain. Kemudaratan lagi. Maksud kaidah itu adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan lain yang sebanding keadaannya. Misal seorang debitor tidak mau membayar uangnya padahal masa pembayaran sudah habis, maka hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap uangnya. 5. Kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum. Contohnya, boleh melarang tindakan hukum seorang yang membahayakan kepentingan umum, misalnya menampalitkan suatu perusahaan demi menyelamatkan para nasabah. 6. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang ringan. Contohnya, apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran dan hadis dan ilmu yang berdasarkan agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya.
7. Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. Maksudnya adalah kemudahan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudaratan tersebut telah ada sejak dulu. Contohnya, air mengalir ke jalan raya yang sudah lama terjadi, maka air tersebut harus dialirkan ke tempat lain. Singkatnya, meskipun sudah lama terjadi, kemudaratan tetap harus dihilangkan. 8. Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. 9. Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-haza tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadi kondisi darurat atau al-haza. Contohnya, memakan makanan yang haram baru bisa dilaksanakan setelah terjadinya kondisi darurat atau al-haza, misal tidak ada makanan lain yang halal. 10. Setiap tindakan hukum yang membawa kemanfaatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Contohnya, menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya, melakukan akad riba, perjudian, pornografi, porno aksi, kesepakatan untuk melakukan perampokan dan lainnya. Ya, sekian, terima kasih.